Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi hari ini kita sebenarnya membahas untuk materi yang akar pangkat yang sebelumnya saya share, cuman belum ada penjelasannya. Nah, sekarang saya jelaskan untuk yang pertama, yaitu aturan pertama bilangan berpangkat. Karena di sini bentuk perkalian. Jadi pada dasarnya untuk perkalian bilangan berpangkat, di sini ada, tunggu sebentar, diperbesar. Aturan yang pertama yaitu pandang bentuk 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Hasilnya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat, 3 pangkat 4 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3, dan 3 pangkat 5 itu 3-nya ada 5. Terus bagaimana dengan 3 kali 4 dikali 3 pangkat 5? Nah, ini sama seperti ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau kurungnya kita buka semuanya, maka akan berbentuk seperti ini. Jika dijumlahkan, 3-nya ini ada 9. Nah, kesimpulannya adalah 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 sama dengan pangkatnya yang dijumlahkan. Untuk dapat 9 ini di sini itu 4 ditambah 5. Ini materinya. Nah, 3 tambah 4. Kemudian ada A pangkat 2 dikali A pangkat 4 dapat ditulis dengan A pangkat 2 pangkat 4. Ini hasilnya seperti ini. A kali A kali A kali A, sehingga A-nya ada 6. Jadi A pangkat 6. 6 itu didapat dari 2 ditambah 4. Nah, kesimpulannya adalah semua bilangan berpangkat jika dikali dengan bilangan berpangkat dengan bilang pokoknya yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Sekali lagi, perkalian bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat, bilangan pokoknya harus sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Maksudnya harus sama seperti apa? Nih, 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 5. 3-nya harus sama. Pangkatnya boleh berbeda, tapi bilangan pokoknya angka 3-nya harus sama. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya ini. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Saya coret-coret di sini aja. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Nah, 5 ini merupakan bilangan pokok, 3 dan 7 ini merupakan bilangan berpangkat atau eksponen. Maka untuk jawabannya 5 pangkat 3 ditambah 7 sama dengan 5 pangkat 10. 5 pangkat 10. Nah, ini contohnya. Terus contoh yang kedua, 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 5. Nah, itu jawabnya sama. Yang paling simpel ya seperti ini. Kita jawab yang nomor B. Ini ya, jawabannya seperti 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 5 sama dengan 6 dikali 2, 6 pangkat 2 ditambah 3 tambah 5. Jadi 6 pangkat 10. Kalau P, sederhanakan bentuk berikut. P kuadrat dikali P pangkat 5, maka P pangkat 2 dikali P pangkat 5. Terus bagaimana ini? 3 P dikali 6 P kuadrat. Nah, ini bisa langsung. Jawabannya seperti ini. 3P dikali 6P kuadrat sama dengan 3 kali 6 18. P-nya di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Kalau tidak ada
pangkatnya berarti dia berpangkat 1. Jadi kalau kayak contoh yang seperti ini kan P-nya kosong ya. P-nya tidak ada pangkatnya. Nah, maka ini dimaksud di sini ada P pangkat 1. Jadi setiap bilangan berpangkat yang di atasnya tidak ada pangkatnya dikalikan dengan ada pangkatnya, maka P yang di sini merupakan P pangkat 1. Maka hasilnya seperti ini. 3 kali 6 sama dikali P pangkat 1 ditambah 2 sama dengan 18 P pangkat 3. Itu untuk aturan pertama. Aturan kedua, bentuk 3 kali 2 pangkat kuadrat pangkat 2. Nah, ini bilangan berpangkat ini seperti ini. Kalau bukan bentuk variabel ya sama aja. 3 kali 2 6. Kalau dihitung dulu seperti ini hasilnya. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 dikali 2 kali 3. 2 kali 2 dikali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 dengan 3 kali 3. Hasilnya bisa dihitung langsung, boleh. Boleh nggak langsung dihitung menentukan hasilnya? Boleh. Berarti 4 dikali 9 sama dengan 36, atau boleh langsung diisi hanya cukup sampai 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, jadi untuk bilangan yang seperti ini rumusnya sebenarnya ini. Bentuk umumnya ini. Di saat AB itu berarti A dikali B dipangkatkan M, maka hasilnya A pangkat M, B pangkat M. Contoh yang sudah ada adalah di sini. 2 kali 4 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. 8 dikali 64 sama dengan 512. Ini jika bilangan bulat atau bilangan real. Bagaimana kalau bilangan variabel? Variabel itu bilangan yang memiliki bentuk A, B sampai Z. Contohnya yang ini. XY pangkat 3 dikali X pangkat 2. XY pangkat 3 dikali X pangkat 2. Nah, ini X sama kali hampir sama ya, saru ya. Jadi caranya sebenarnya gampang. Karena bilangan, taruh saya besar dulu. Yang B ya, kita bahas. Nah, X, Y pangkat 3 dikali X pangkat 2. Nah, ini untuk membedakan kali dengan X kalau saya nulisnya seperti ini. Nah, karena bilangan yang sama adalah X yang di sini dengan X yang di sini, maka yang pertama dikalikan adalah bilangan ini. Terus pangkat 3 tadi seperti yang di atas. Kalau 2 kali 4 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Ini pun sama. X, Y pangkat 3, maka X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Ini ada pengkali, dikali lagi. X pangkat 3. X pangkat 2, sorry. X pangkat 2. Maka yang dijumlahkan adalah X-nya aja yang di sini. X pangkat 3 ditambah 2 dikali Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 5 Y pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Sama kok tuh. X pangkat 5 Y pangkat 3. Terus bagaimana dengan ada bilangan seperti ini? Jawabannya sama. 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 di A pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 3 8.
3 pangkat 2 98 kali 9 72. A pangkat 3 dikali A pangkat 2, berarti pangkatnya dijumlah. Ingat, perkalian bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. 3 tambah 2 5. Nah, ini untuk pola ke 2. Bagaimana pola yang ketiga? Pola yang ketiga gini. Bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat. Bentuk umumnya seperti ini. Ini bentuk umumnya. A pangkat M dipangkatkan N, maka A pangkat M dikali N. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contoh sederhananya ini. 3 pangkat 2 dikali dipangkatkan 4. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini contohnya ini. 2. Nah, pengkalinya ada ini. 2 kali ditambah 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada 4, maka 2 dikali 4. Sebenarnya kayak gitu. Nah, hasilnya 8. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, hasilnya adalah 3 pangkat 8. Jadi ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Saya ulangi dari awal. Yang harus diingat adalah bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlah. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Itu yang jadi acuannya. Contoh. Nah, ini ada 2 nih. Sekarang dibagi lagi. Padahal kita belum belajar dibaginya. Kita nggak usah belajar yang dibagi, yang dikali aja nih yang A. Nanti yang B-nya kita selesaikan kalau sudah ada ketemu pembelajarannya. 3 pangkat min. Nah, di sini ada min. Min 2 dikali 3 pangkat 4 dipangkatkan 3. Oke, saya bahas yang di paling bawah aja. Sama nih penyelesaiannya. 3 pangkat min 2 3 pangkat min 4 dipangkatkan 2 dikali 3 pangkat 4 dipangkatkan 3. Karena ini min, jadi tetap min. Min 4 dikali min 2 berarti min 8. 3 kali 4 karena dipangkatkan jadi 12. Maka 3 min 8 dikali 3 pangkat 12. Karena di sini bilangan berpangkatnya dikali, maka aku hasilnya 4. 12 dikurangin 8, hasilnya 4 sama dengan 81. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini. Untuk yang B itu dibahas kalau kita sudah mempelajari tentang pembagian. Hari ini kita belajar tentang perkalian dulu. Sekali lagi, bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Ingat aja, pokoknya semua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya harus sama. Kalau sama bisa dijumlah, tapi kalau berbeda nggak bisa. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 misalkan. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Tapi ini bisa dikerjakan langsung. 8 dikali 9 sama dengan 72. Gitu. Tapi kalau seumpamanya pangkatnya sama, bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 misalkan ini sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Itu untuk bilangan berpangkat jika pangkatnya bilangan perkalian bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, bilangan berpangkat dipangkatkan. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 misalkan. Berarti ini 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Itu harus diingat. Ya, jika ada pertanyaan silakan diajukan untuk hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.